Atau selama saya melakukan di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang artikel berjudul The Mediating of our Procedure Essay on the Relationship between Job Analysis and Employee Performance in the Business School. Ini ada anggota kelompok 4 yaitu ada Dina, kemudian dia ada Michael dan ada informasi tentang buku kita di mana kita menggunakan paper dengan di satu dengan tahun terbitnya Oktober 2020. Pada penelitian ini kita lihat kinerja karyawan menjalankan kepuasan hidup dan kerja yang aman dan bermanfaat untuk mencapai tujuan harusnya. Kemudian organisasi harus fokus pada faktor motivasi pegawai kerja, keadilan, peralatan, kerja dan juga kompensasi yang dilakukan tidak kinerja karyawan. Lalu sistem kompensasi efektif dan sistem keadilan dari dalam organisasi digunakan untuk mempertahankan karyawan. Dan kemudian juga diketahui pada pesaing global, organisasi harus dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk menjaga daya saing. Lalu berikutnya ada literatur review di mana penelitian ini berdeskripsi mengenai pekerjaan dan kinerja pekerjaan sangat komprehensif yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi rekrutmen, penilaian kinerja, dan struktur gaji. Lalu pada tinjauan literatur ini juga membedakan dengan jelas antara deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, serta mendalami definisi kinerja dari perspektif perilaku dan lalu pada bagian literatur itu juga dapat meningkatkan keterbacaan dengan membaca paragraf yang panjang dan beberapa subjudul yang lebih pendek tentang tema yang berbeda. Kemudian di sini ada metodologi di mana penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dan menggunakan alat SDM untuk analisis data ini. Penelitian ini menggunakan pemilihan sampel dengan metode Craigie and Morgan sebagai pilihan untuk memastikan referensiasi statistik yang baik. Kemudian penelitian ini menentukan data dengan cara kuesioner mandiri dan proses penerjemahan berdasar disiplin serta adanya penggunaan skala Likert 5 poin yang cocok untuk mengukur persepsi dan benar. Lalu penjelasan mengenai metode pengambilan sampel dapat diperdalam dengan spesifik mengapa tiga kawasan industri tersebut dipilih. Lalu terakhir penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai penggunaan perangkat lunak Amos untuk SEM dan akan lebih baik disertakan sedikit penjelasan mengapa SEM dipilih sebagai teknik analisis yang paling tepat untuk penelitian ini. Ya, selanjutnya merupakan hipotesis development, di mana pada bagian ini membahas mengenai hubungan langsung antara job analysis sebagai variabel independen dan job performance sebagai variabel dependennya yang dipengaruhi oleh job performance. Nah, seluruh hal yang dibahas di sini adalah berdasarkan studi literatur yang telah ada sebelumnya. Untuk yang pertama itu adalah hubungan antara job analysis dan job performance, di mana job analysis ini melibatkan pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif. Selanjutnya, pada penelitian sebelumnya mengenai job analysis berfokus pada metodologi, sedangkan pada penelitian ini telah berdampak signifikan terhadap modernisasi dan pengembangan prosedur. Job analysis berdampak positif pada job performance dengan memperjelas tugas dan mengaitkan evaluasi kinerja dengan tanggung jawab pekerjaan. Sehingga pada poin yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara analisis pekerjaan dengan kinerja pekerjaan di kawasan industri Jordan. Untuk yang kedua, itu adalah hubungan antara job analysis dan procedural justice. Procedural justice mengacu pada persepsi karyawan tentang keadilan dan integritas dalam prosedur yang mengatur alokasi sumber daya. Karyawan merasakan keadilan prosedural ketika prosedur organisasi sesuai dengan standar dan peraturan yang diterima. Dalam mencapai suatu prosedur yang adil, terdapat tiga hal. Yang pertama adalah menghindari diskriminasi antar karyawan. Yang kedua, memastikan alokasi sumber daya yang selaras. Serta yang ketiga, bergantung pada data dan informasi yang akurat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di poin yang kedua ini, hipotesisnya merupakan terdapat hubungan positif dan signifikan antara job analysis dengan procedural justice di kawasan industri Jordan. Selanjutnya, yang terakhir di poin ketiga, yaitu hubungan antara procedural justice dan job performance. Keadilan prosedural mengacu pada keadilan prosedur dan proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan maupun struktur organisasi. Adanya hubungan persepsi karyawan dengan keadilan prosedural dan kinerja, di mana karyawan yang merasa keadilan cenderung memiliki kepercayaan lebih terhadap manajer dan proses evaluasi kinerja. Nah, untuk yang ketiga ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan pula terhadap procedural justice dan job performance di kawasan industri Jordan. Sehingga dapat disimpulkan di sini pada hipotesis 4 secara keseluruhan, di mana procedural justice menjadi mediator dalam hubungan antara job analysis dan job performance di kawasan industri Jordan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada beberapa hal yang ditemukan. Yang pertama itu adalah profil dari responden yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia, status status pernikahan, pengalaman di perusahaan, level edukasi, posisi, dan gaji per bulan. Jadi ada beberapa hal yang kita dapat, yaitu yang pertama, 3 analisis faktor confirmatory ini dilakukan untuk mengevaluasi model pengukuran job analysis, procedural justice, dan job performance. Validitas konvergen dan reliabilitas konstruk diuji melalui indeks kecocokan, faktor loading, AVE, dan CR. Semua variabel ini memenuhi kriteria kecocokan model. Lalu selanjutnya, analisa faktor tingkat kedua untuk job performance memenuhi semua indeks kecocokan. RMSEA di bawah 0,08 dan G-square relatif di bawah 5. Untuk CFI, IFI, GFI, dan AGFI serta TLI semuanya berada di angka di atas 0,9.
untuk task and contextual performance memiliki faktor loading di atas 0,5. Selanjutnya adalah persiapan data dan modifikasi model untuk menyesuaikan faktor loading dan bobot regresi. Nah, selanjutnya ada analisis Amos yang menunjukkan kecocokan model yang baik dengan G-square sama dengan 3403,743, yaitu dengan DF 1050, G-square relatif 3,242, AGFI 0,781, GFI 0,805, CFI 0,906, IFI 0,906 juga, TLI 0,899, dan RMSEA 0,059. Kriteria ini yang diterima untuk kecocokan model adalah G-square relatif yang di bawah 5, lalu yang lainnya di atas 0,9 dengan RMSEA di bawah 0,08. Next. Lalu finding yang ditemukan berikutnya adalah validitas diskriminan studi menunjukkan perbedaan antara konstruk dalam model pengukuran. Validitas diskriminan tercapai ketika nilai diagonal yang dicetak tebal lebih tinggi daripada nilai pada baris dan kolomnya. Semua konstruk menunjukkan validitas diskriminan yang memadai dengan nilai korelasi R pangkat 2 di bawah ambang batas yang direkomendasikan, yaitu 0,9. Lalu selanjutnya ada model persamaan struktural atau STM yang digunakan untuk menilai pengaruh analisis pekerjaan terhadap kinerja pekerjaan dan keadilan prosedural. Analisis pekerjaan berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan, di mana perubahan satu unit analisis pekerjaan meningkatkan kinerja pekerjaan sebesar 0,19 unit. Nah, analisis pekerjaan juga berpengaruh signifikan pada keadilan prosedural. Lalu yang terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek mediasi keadilan prosedural dalam hubungan antara analisis pekerjaan dan kinerja pekerjaan. Dengan pendekatan bootstrapping, diketahui bahwa keadilan prosedural sangat memediasi hubungan karena interval kepercayaan tidak mencakup 0. Lalu discussion. Penelitian ini mengonfirmasi semua hipotesis. Analisis pekerjaan berpengaruh positif terhadap kinerja pekerjaan dan keadilan prosedural. Sementara keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kinerja pekerjaan. Keadilan prosedural juga sebagian memediasi hubungan antara analisis pekerjaan dan kinerja pekerjaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Atea tahun 2012 dan Haile Mariam et al. 2019, dan teori keadilan. Persepsi karyawan tentang keadilan dalam pengambilan keputusan, terutama distribusi gaji, dapat meningkatkan kinerja karyawan. Peran mediasi keadilan prosedural mendukung gagasan bahwa hubungan langsung positif dapat menyebabkan mediasi berdasarkan Baron dan Kenny 1986. Baik, selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Jadi berdasarkan informasi yang diberikan, kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa analisis pekerjaan dan keadilan prosedural memiliki dampak signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari 690 karyawan di kawasan industri Yordania dan dianalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural atau SEM. Dan penelitian ini juga menyoroti pentingnya praktik analisis pekerjaan yang adil untuk meningkatkan kinerja karyawan dan keberhasilan organisasi khususnya di negara berkembang seperti Yordania. Selanjutnya ini ada how to write job description. Jadi yang pertama ada job identification. Nah, di job identification ini ada job title. Jadi untuk job title-nya sendiri ini karena cakupannya luas di Yordania Industrial Estate. Jadi di sini saya mengambil permisalan seperti manajer fasilitas atau supervisor pemeliharaan. Nah, untuk FLSA status section-nya ini menunjukkan apakah posisi tersebut dikecualikan, bergaji atau tidak, berhak upah lembur atau tidak dikecualikan seperti dibayar per jam atau mendapatkan upah lembur. Selanjutnya ini ada preparation date. Nah, di preparation date ini tanggal dokumen dari Yordania Industrial Estate itu disiapkan atau terakhir diperbarui untuk memastikan informasi terkini. Dan yang keempat, ya ini preparer atau orang yang menyiapkan dokumen seperti perwakilan HR, manajer departemen, atau individu yang bertanggung jawab untuk menentukan peran pekerjaan. Selanjutnya ada job summary. Jadi yang pertama ini ada general nature of the job. Jadi untuk contoh peran yang kelompok kami ambil ini, yang pertama ada manajer fasilitas. Jadi tugasnya apa? Tugasnya yakni mengawasi pemeliharaan gedung, infrastruktur, dan utilitas untuk penyewa. Selanjutnya ada major function or activities. Kita ambil satu poin pertama yakni pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, mengembangkan dan memelihara infrastruktur seperti jalan, utilitas, air, sistem pembuangan listrik sesuai kebutuhan industri. Selanjutnya ada relationship. Yang pertama, poin pertama itu reports to. Contoh perannya, kalau kami mengambil peran manajer fasilitas lagi, manajer fasilitas melaporkan kemana? Jadi manajer fasilitas melaporkan kepada direktur operasi perkebunan. Jadi di reports to itu seperti pembagian job desk dari bawahan ke atasan atau pelaporannya seperti apa. Selanjutnya ada supervisors. Jadi contoh perannya ini mengawasi staf pemeliharaan, personel keamanan, dan kontraktor. Jadi misal pihak manajer fasilitas ini mengawasi siapa saja, jadi dispesifikasikan di supervisors ini. Selanjutnya ada work suite. Kita contoh perannya kita ambil dari manajer fasilitas lagi. Jadi manajer fasilitas itu bekerja dengan tim administrasi, penganggaran, pemasaran, dan keamanan. Selanjutnya ada outside the company. Kita contoh perannya manajer fasilitas itu berinteraksi dengan kontraktor, pemasok, otoritas regulasi, dan penyedia layanan utilitas. Jadi di outside the company ini, manajer fasilitas itu bekerjasama dengan pihak eksternal. Selanjutnya ini ada responsibilities and duties. Jadi major responsibility sendiri ini kita membicarakan manajer fasilitas mengawasi pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. Jadi tugasnya dari manajer fasilitas seperti itu. Untuk yang decision making authority ini contohnya petugas administrasi. Jadi petugas administrasi ini mengambil keputusan terkait proses administrasi. Untuk yang direct supervision sendiri ini ada manajer fasilitas mengawasi staf pemeliharaan, personel keamanan, dan kontraktor. Dan yang terakhir ini ada budgetary limitation. Jadi di petugas administrasi sendiri itu memiliki tugas untuk mengelola pengeluaran kantor dalam anggaran.
Selanjutnya ada standard of performance and working condition. Jadi apa saja sih kira-kira standar yang diharapkan perusahaan untuk mendapatkan karyawan baru? Jadi yang pertama ini ada relevant education and qualification. Tentu saja misalnya di Jordania Industrial Estate mungkin gelar yang dibutuhkan dari sarjana teknik atau sebagainya. Untuk experience-nya sendiri yakni pengalaman mungkin pengalaman kerja ataupun pengalaman organisasi. Untuk technical skills-nya sendiri tergantung spesifikasi pekerjaan yang diambil. Misal menjadi HR mungkin keahlian yang harus dimiliki seperti performance appraisal dan lain sebagainya. Untuk yang poin keempat ini ada adaptability dan flexibility. Jadi tentu saja semua karyawan yang bekerja di Jordania Industrial Estate sendiri ini harus memiliki sikap adaptif dan fleksibel terhadap perubahan. Dan yang terakhir ini knowledge of safety and environmental regulation. Karena Jordania Industrial Estate ini bergerak di perusahaan yang benar-benar tinggi akan risiko keamanan, maka sangat diperlukan pengetahuan untuk karyawannya terhadap keselamatan serta environmental regulation seperti itu. Terakhir adalah phase of job analysis, di mana secara garis besar terdapat 7 tahapan yang dapat dilakukan untuk menganalisis suatu pekerjaan. Yang pertama itu merupakan getting organized, di mana langkah ini merupakan langkah pertama dalam menganalisis pekerjaan yang melibatkan pengorganisasian, termasuk menentukan siapa saja yang akan melakukan analisis dan mendapatkan dukungan dari top manajemen itu sendiri. Nah, pada konteks di paper ini, itu terdapat pada procedural justice, di mana dukungan dari manajemen dapat meningkatkan persepsi keadilan di antara karyawan yang akan meningkatkan kinerjanya. Untuk langkah yang kedua itu merupakan choosing jobs atau memilih pekerjaan yang relevan untuk dianalisis. Secara relevansinya dengan paper ini adalah di mana kawasan industri di Jordania ini memfokuskan pada pekerjaan dengan dampak yang besar terhadap hasil perusahaan untuk meningkatkan efektivitas analisis dan kinerja karyawannya. Untuk langkah yang ketiga itu sendiri adalah reviewing knowledge, di mana pada step ini adalah mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan yang merupakan kunci dari analisis yang sukses. Untuk di paper ini sendiri itu adalah memanfaatkan pengetahuan yang ada dengan menciptakan dasar analisis yang mendalam dan memperkuat procedural justice dengan hasil yang objektif dan transparan. Step yang selanjutnya merupakan selecting job agents, di mana di step ini atau di tahapan ini melibatkan pekerja-pekerja yang sudah bekerja tentunya pada perusahaan tersebut, seperti supervisor, ahli, dan karyawan terkait pada job analysis untuk meningkatkan procedural justice dan transparansi, memperkuat persepsi keadilan, serta meningkatkan kinerja karyawannya. Hal ini membangun kepercayaan karyawannya terhadap hasil analisis yang dilakukan pada kawasan industri di Jordania. Untuk step yang selanjutnya, step yang kelima, itu merupakan collecting jobs information, di mana sesuai dengan namanya, pada penelitian ini berupaya untuk menekankan pentingnya metode sistematis untuk mendeskripsikan pekerjaan yang akurat dan memperkuat keadilan prosedural melalui proses yang transparan dan partisipatif. Step yang keenam atau langkah yang keenam itu merupakan creating a job description, di mana pada penelitian ini yang dilakukan menunjukkan bahwa deskripsi pekerjaan yang jelas meningkatkan pemahaman karyawan tentang tugas mereka, meningkatkan kinerja dan menetapkan standar keadilan prosedural karena tugas tersebut dianggap ditentukan secara adil. Dan langkah yang terakhir adalah creating a job specification, di mana pada penelitian ini menyebutkan bahwa kejelasan dalam spesifikasi pekerjaan akan meningkatkan persepsi keadilan prosedural dan dapat memotivasi karyawannya untuk tampil lebih baik lagi, dikarenakan karyawan akan merasa bahwa persyaratan pekerjaan yang telah disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing pribadi karyawan tersebut. Sekian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.